wisata@gmail.com dan mengisi formulir. Ya mudah-mudahan jamaah rahimakumullah dari keberkahan Ramadan ini kita mendapatkan pahala yang lebih dan besar-besaran yang sunat menjadikan yang wajib dan yang wajib pun kita lebih dipelihara akan sholat wajibnya, sholat sunatnya dan sebagainya lebih ditingkatkanlah. Karena ini big sale besar-besaran di bulan Ramadan. Jangan marema itu baju saja, ibadah pun harus marema. Seperti itu. Ya insya Allah Ustadznya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan Ustadznya masih berada di Paris Panjapa, di Buah Batu. Terima kasih Ustadz sudah hadir di sini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ustadz Bobi atau dikenal dengan Abu Kaila yang insya Allah akan memberikan tema inilah Ramadan yang terbaikku atau inilah Ramadan terbaikku. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita akan mengisi acara Zoom ini, akan mengisi acara daring ini karena memang sekarang lagi musim daring Ustadz. Pengajian daring, puasa daring, tapi buka mah nggak daring Ustadz. Itu anak SD daring, SMP daring, SMA daring, kuliah wisuda pun daring. Itu. Jadi yang nggak daring itu ibadah umroh dan haji pun tidak daring, itu harus ada prosesi praktek. Itu. Jadi Ustaz silakan waktu dan hormat kami persilahkan dengan seluas-luasnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah bahagia rasanya sore hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di taman-taman surga. Walaupun dengan berbentuk daring, tapi harapan besar kita pastinya mudah-mudahan majlis yang kita selenggarakan pada sore hari ini bisa memotivasi kita lebih terus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Amin. Bisa menumbuhkan semangat kita untuk senantiasa taat beribadah kepadanya, lebih khusus sepanjang Ramadan tahun ini. Dan Amin. juga mudah-mudahan juga bisa menumbuhkan kecintaan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan hari inilah insya Allah mudah-mudahan kita semua layak dan pantas di akhirat kelak bisa meraih syafaat dari Rasulullah SAW, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kasih hati kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang karena hanya dengan mengikutinya lah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, dan di antara banyak jalan di antaranya dengan mengikuti Rasulullah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 ini, Allah mengatakan, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku." Ya. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan satu berita penting kepada kita semua. Apakah berita penting itu? Jika kalian mencintai Allah, jika kita mencintai Allah, maka Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berjanji, tatkala kita bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah, tatkala kita bersungguh-sungguh menjadikan Rasulullah sebagai teladan terbaik dalam kehidupan kita, pertama Allah berjanji, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan yang kedua Allah berjanji, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Baik sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada hari ini kita sudah berada di tanggal 4 Ramadan ya.
4 Ramadan, di mana nanti malam ya insya Allah kita akan melaksanakan salat tarawih di malam kelima. Ada kabar gembira buat kita semua, yaitu orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Ramadan hadir dalam kehidupan kita. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan suci Ramadan, ternyata Ramadan datang membawa 3 kabar gembira buat kita dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, "Futtihat abwabul jannah." Pintu-pintu surga Allah buka. Ya. Yang kita mengetahui ada 7 pintu surga, itu seluruh pintu surga Allah buka lebar-lebar buat kita semua. Ini kabar gembira yang pertama. Kabar gembira yang kedua, "Fagulikat abwabun nar." Pintu-pintu neraka Allah tutup semuanya. Ya, 8 pintu neraka Allah tutup semuanya. Dan juga sekali lagi ini kabar gembira juga buat kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, apakah kabar gembira tersebut? Rasulullah mengatakan, "Wafussidat asyayatin." Seluruh setan-setan itu Allah belenggu, ya. Seluruh setan-setan Allah kurung, ya, dikunci semuanya, tak satu pun ada setan yang menggoda manusia. Seluruhnya. Masya Allah. Mendengar kabar gembira ini, 3 kabar gembira ini sudah barang tentu harusnya kita semua bahagia. Harusnya kita semua bergembira. Apa yang membuat kita bahagia dan gembira? Pertama, ya, bukankah setiap diri kita ingin masuk surga? Dan kabar gembiranya, seluruh pintu surga, kata Allah melalui Rasulnya tadi, Allah buka lebar-lebar. Seluruh pintu surga. Dan kemudian seluruh pintu neraka yang kita sangat pastinya ya selalu minta kepada Allah berlindung di akhirat kelak dari siksaan api neraka. Dan ini lagi-lagi Allah menegaskan melalui Rasulnya, seluruh pintu neraka Allah tutup rapat-rapat. Masya Allah. Ya, bahagia pastinya diri kita mendengar berita ini. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang yang namanya setan. Ya, laknatullah alaihim, yang mana kita mengetahui setan ini tipu daya yang luar biasa. Seburuk-buruknya tipu daya adalah tipu daya setan. Pun juga di bulan suci Ramadan ini dengan tegas kata Rasulullah, seluruh setan-setan itu Allah belenggu, Allah kurung semuanya. Namun, Kang, pertanyaannya ya Bapak Ibu, loh kok seandainya setan dibelenggu, mengapa masih ada di bulan suci Ramadan mereka mengaku Muslim, mereka mengaku beragama Islam, tapi kok masih ada yang tidak berpuasa ya? Ketika di bulan suci Ramadan, yang kata Rasulullah tadi, setan-setan dikurung, dibelenggu, mengapa di bulan suci Ramadan masih ada kezaliman ya? Masih ada kefasikan ya? Masih ada kemaksiatan yang dilakukan oleh di antara manusia yang ada di muka bumi ini? Oke, saya ingin menjelaskan bahwasanya ketika masih ada keburukan, kezaliman, kemaksiatan, kefasikan dan sebagainya, hal yang bersifat buruk, itu hakikatnya adalah bagaimana mereka yang melakukan keburukan ini sesungguhnya mereka sudah dirajai, sudah dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Tatkala setan dibelenggu, namun ingat, hawa nafsu itu masih Allah biarkan ada di sekitar kita, ada dalam setiap diri kita. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, apa perbedaan saumnya orang beriman dengan saumnya orang-orang yang di luar Islam, ya, atau di luar orang-orang beriman? Saumnya orang beriman ya, saumnya agama kita, agama Islam itu tegas, tidak hanya menahan hawa, tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tidak menahan diri dari makanan minuman saja. Namun lebih dari itu, kita pun diminta dalam agama kita juga senantiasa menahan diri dari hawa nafsu. Ya. Baik pikiran-pikiran yang buruk, pandangan yang buruk, tutur kata yang buruk, pendengaran yang buruk, seluruh aktivitas-aktivitas yang berdampak buruk yang disebabkan kuatnya hawa nafsu, itu Allah tuntut dalam Ramadan ini bagaimana kita menguasainya. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah barang tentu kita harus bersungguh-sungguh betul-betul bisa menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam kehidupan kita semua. Ada apa? Karena Masya Allah, ya, ada janji yang luar biasa yang pernah Rasul katakan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan karena pengharapan besar terhadap
kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tentang pahalanya ataupun tentang penghapusan dosa-dosanya, maka Allah berjanji melalui Rasulnya kepada mereka yang berpuasa penuh di bulan suci Ramadan karena iman dan ihtisaban, pengharapan kepada Allah, maka Allah berjanji akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dosa-dosa yang telah lalu Allah janji akan dihapus seandainya kita bersungguh-sungguh berpuasa, yang tidak hanya tadi saya katakan, tidak hanya menahan lapar dan minum saja, tidak hanya tidak makan dan minum saja, plus bagaimana kita betul-betul bersungguh-sungguh menahan diri kita dari godaan hawa nafsu. Ya, ini yang beratnya ya. Ini yang betul-betul beratnya. Ya. Kemudian dalam hadis lain juga berkaitan bulan suci Ramadan, Rasulullah mengatakan yaitu man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan suci Ramadan. Nah, ini keutamaan yang luar biasa, yaitu sholat malam, sholat tarawih. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendirikan sholat malam karena iman, dia beriman kepada Allah, dilakukannya sholat malam ini karena iman kepada Allah dan juga hanya mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji ghufira, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa yang telah lalu pun juga Allah berjanji akan menghapus seandainya kita bersungguh-sungguh senantiasa menghidupkan malam-malam kita dengan sholat malam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebelum saya bahas lebih jauh lagi ini ya, Kang Ai ya, Ustaz Ai yang dirahmati Allah dan semua jemaah yang ada di sini, kalau saya boleh bertanya, maaf, kira-kira sampai saat ini sudah berapa lamakah atau sudah berapa lama ini? Sudah berapa kali kita saum di bulan suci Ramadan? Coba kira-kira. Dari akil balik dulu sampai saat ini. Kang Ai, kita akil balik dulu yang laki-laki di usia berapa ya? 15 tahun. 15 tahun ya. Iya. Baik, buat laki-laki coba kita ambil angka 15. Kalau buat perempuan mungkin kita bulatkan di angka 10 ya, Bu ya. Di angka 10 tahun itu mulai akil baliknya perempuan. Coba kita merenung hari ini, saat ini juga. Umur kita saat ini dikurangi akil balik kita. Jadi buat laki-laki dikurangi 15, buat perempuan dikurangi 10. Coba silakan. Ya, usia saya 35 dikurangi 15, ya dikurangi 15 berarti 20 kali sudah saya Ramadan, ya. Saum di Ramadan. Kang Ai berapa umur Kang Ai? Hampir sama tadi 25. Masya Allah. Umur Kang Ai berapa umurnya? 38 tadi. 38 dikurangi 15. Berarti Masya Allah sudah 23 kali Ramadan ya Kang Ai ya. Wajibnya Ramadan, wajib saum di masjid Ramadan. Buat Bapak Ibu yang hadir dalam majelis saat ini, coba umurnya saat ini dikurangi angka akil balik laki-laki 15, perempuan 10. Maka keluarlah angka di mana angka tersebut merupakan angka yang sudah ditetapkan wajib bagi kita saum di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, saya 20 kali sudah Ramadan, Kang Ai 23 kali, Bapak Ibu sudah puluhan kali, Masya Allah. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang setiap tahun datang kepada kita, ini target yang Allah inginkan, apakah sudah tercapai atau belum? Ya, Kang Ai, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini perlu kita bertanya kepada diri kita. Otomatis timbul pertanyaan, ya Kang Ai ya. Loh, emang apa itu target pencapaian yang Allah inginkan? Emang apa itu target yang Allah inginkan dari kita semua? Tadi Kang Ai sudah menyampaikan satu ayat Kang Ai, Quran surat Al-Baqarah surat kedua 183, di mana disinilah hakikat apa yang Allah inginkan tatkala Allah perintahkan wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah saum. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa, saum, yakni di bulan suci Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, sama wajib berpuasa juga.
Apa tujuan puasa? Tegas di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, ini dia pertanyaan yang perlu kita tanya kepada diri kita yang sudah belasan, ada yang puluhan kali sudah Ramadan. Apakah target takwa yang Allah inginkan sudahkah kita capai selama ini? Ya. Sudahkah kita tercapai selama ini? Dan inilah tatkala kita berhasil mencapai ini, maka kita betul-betul sudah mencapai yang namanya Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Kang Ai, Bapak Ibu sahabat dirahmati Allah, barangkali timbul pertanyaan dalam setiap diri kita. Ya, Ustaz, Kang, emang apa sih untungnya jadi orang bertakwa? Memang apa sih yang Allah inginkan sehingga Allah betul-betul ingin kita hidup dalam ketakwaan? Ternyata pertanyaan takwa ini, apa keutamaan takwa? Ada 3 dampak dunia, sebenarnya banyak, tapi izin sore hari ini saya bahas cuma 3. Dunia itu berdampak 3, dan di akhirat apalagi luar biasa. Kira-kira Kang Ai mau bahas dunia dulu atau akhirat dulu nih? Akhirat dulu aja. Oh, akhirat langsung ya, Masya Allah. Ini visioner luar biasa ya. Untuk akhirat, keutamaan takwa. Mengapa Allah ingin kita menjadi hamba yang bertakwa? Dampaknya akhirat, Masya Allah, itu Allah menjawab dalam Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31, ayat 133. Ya, Quran surat ketiga ayat 133. Apa bunyi ayatnya? Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, ini dia. Allah berfirman, bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Ya Allah perintahkan kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh memburu ya, mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah, dan Allah juga mengatakan dan juga bersungguh-sungguh meraih surga, mendapatkan surga ya. Arduhas samawati wal ard. Allah menggambarkan surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapakah surga seluas langit dan bumi ini? Allah katakan uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, kata Allah, Allah siapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehadiran Ramadan ini ketika Allah perintahkan kita bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang bertakwa, ini sebenarnya tanda cinta dari Allah. Betapa Allah sangat ingin kita di akhirat nanti masuk surga. Ya, mendapatkan kenikmatan seluas langit dan bumi, Masya Allah. Ya, ini dia dampak akhirat kita yang Allah janjikan. Kalau kita menjadi hamba yang bertakwa, Allah janjikan akan disiapkan yang namanya surga. Ya. Ini akhirat Kang Ai ya. Kemudian kita bahas perkara dunia. Apa untungnya bagi kita menjadi hamba yang bertakwa? Untuk di dunia, sahabat dirahmati Allah, yang pertama yaitu Allah menjanjikan yaitu kemuliaan. Ya, tatkala kita betul-betul bisa mempersembahkan Ramadan tahun ini atau Ramadan yang telah lalu jadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, khususnya dalam ibadah, maka derajat kemuliaan itu akan kita raih. Kalau kita lihat itu Allah tentukan dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 pada ayat 13 ya, ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di pertengahan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu ternyata bukan yang paling kaya. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu bukan yang paling bergelimangan harta. Bukan mereka yang tinggi jabatannya, tidak. Bukan yang cantik atau tampan paras wajahnya, tidak ternyata. Tapi Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, dialah yang paling bertakwa. Jadi Masya Allah. Tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, Allah tidak menilai dengan tolak ukur dunia. Tidak. Ya, tidak ternyata. Tinggi jabatan, Fir'aun, Masya Allah, kita mengetahui seorang raja. Tapi tidak mulia di hadapan Allah. Allah hinakan dengan Allah tenggelamkan di Laut Merah.
Korun dengan gelimangan harta, ya. Ternyata hartanya Korun tidak membuat Korun mulia. Sehingga Allah hinakan Korun dengan Allah tenggelamkan dia bersama harta-hartanya. Makanya ada istilah di negara kita, di Indonesia, tatkala kita gali tanah, ketemu harta, disebut dengan harta Korun, ya, harta Korun, ya. Padahal itu Korun hidupnya di Timur Tengah, Allah tenggelamkan, ya. Mungkin kita beranggapan saking tenggelamkannya dalam, mungkin Allah pencarkeun, ya. Allah apa pencarkeun teh Kang Ayah artinya? Allah sebarkan, ya. Allah sebarkan ke dalam tanah, mungkin tembus ke Indonesia. Ya, mungkin istilah kita doang, Kang, ya. Tapi hakikatnya Korun itu orang kaya. Tapi lihat, kekayaan Korun tidak membuat Korun mulia. Tapi yang membuat mulia seorang hamba yaitu kualitas ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal sederhana ini pernah saya sampaikan dulu, ya, bagi yang pernah ikut kajian saya. Ini hal sederhana, Kang Ai, maaf, contoh, ya, hal sederhana. Si A adalah orang kaya yang punya mobil Mercy, orang kaya. Satu waktu kurang lebih jam 11:30 yang mendekati azan zuhur, dia jalan-jalan pakai mobil Mercy-nya. Jalan-jalan, keliling-keliling katanya. Tiba-tiba di pertengahan jalan, dia mendengar kumandang azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lihat jam. Oh, baru azan. Nanti lagi deh jalan-jalan. Ya, pilih jalan-jalan. Keliling-keliling. Orang kedua, yaitu orang yang punya dagangan cuangki. Ya, orang yang berjualan cuangki. Apa yang terjadi ketika dia keliling jam 11:30-an, keliling jualan cuangki, tiba-tiba terdengar kumandang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ternyata segera tukang cuangki ini segera dia mencari masjid dan langsung mendirikan sholat berjamaah zuhur di masjid. Masya Allah. Baik, Kang Hai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di antara dua orang ini yang punya, Masya Allah. Baik, Kang Hai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di antara dua orang ini yang punya Mercy, yang punya cuangki, coba jawab dengan jujur. Mana yang lebih kita hormati? Mana yang lebih kita muliakan? Selama ini, Pak Kang. Yang tukang cuangki, Pak Ustadz. Saya yakin. Bu, jujur. Faktanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lebih menaruh hormat kepada orang yang punya dunia. Berapa betul, Bu? Maaf, ya, punya Mercy 2 pintu lagi lewat. Halo Bapak, halo Ibu. Kita taruh hormat, kita lebih menghormati. Tapi kepada tukang cuangki, maaf. Secara gitu. Faktanya, maaf, jauh teriakinya, Mang. Pedesnya kebanyakan, si Mang-manya. Mohon maaf, ya. Jadi, cenderungnya manusia lebih menghormati orang yang memiliki dunia dibandingkan akhirat. Ya, contohnya tadi. Tapi melihat kejadian tadi, yang punya Mercy dengar azan, dia tetap jalan-jalan. Yang punya cuangki dengar azan, dia segera sholat di hadapan Allah. Ketika tadi saya katakan, inna akramakum indallahi atqakum, Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kira-kira Bapak Ibu, mana yang lebih mulia di sisi Allah? Apakah yang punya Mercy? Yang punya Mercy. Di Yang hadapan punya Allah. Di hadapan Allah, Allah lebih memuliakan yang punya cuangki. Walaupun secara dunia, Masya Allah, cuangki loh, ya, bukan Mercy ini. Ya, ini lebih Allah muliakan. Apa yang membuat tukang cuangki mulia? Karena ketaatan ibadah kepada Allah. Makanya maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada kita semua, para ayah, para ibu yang punya anak perempuan, makanya kalau cari menantu, carilah tukang apa, Kang Ai? Tukang cuangki itu menantu. Cuangki. Enggak, ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika kita mencari menantu, carilah, ya, ingat, yang membuat tukang cuangki mulia itu bukan cuangkinya. Tapi bagaimana tatkala dia Allah memanggilnya azan zuhur tadi, dia segera meresponnya, ya. Seandainya ada yang punya Mercy, yang kaya raya, tapi dia taat sama Allah, kenapa tidak kita pilih ini, ya. Jadi, tolak ukur kualitas kemuliaan di hadapan Allah itu bukan tolak ukur dunia, tapi tolak ukurnya ketakwaan. Dan untuk meraih ketakwaan di hadapan Allah, jalannya cuma satu. Kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21,
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan ibadah? Agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Adapun saum di bulan suci Ramadan ini spesifik adalah merupakan bagian dari rangkaian ibadah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, lihat kemuliaan bisa kita raih seandainya kita bersungguh-sungguh memberikan, ya, menunjukkan kepada Allah, memberikan segala yang kita miliki sebaik mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan tahun ini. Maka Allah janjikan, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang pertama, dunia. Yang kedua, apakah dampak baik dunia, keutamaan dunia bagi orang yang bertakwa? Ternyata Allah menjawab dalam Quran surat At-Talaq di akhir ayat kedua. Apa itu? Allah menjanjikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah. Baik, saya pengen bertanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis sore hari ini, yang punya masalah boleh angkat tangannya. Yang punya masalah boleh angkat tangan Bapak Ibu. Saya. Boleh angkat tangan Bu? Maaf, saya pengen tahu ini. Belum semuanya angkat tangan, boleh angkat tangan. Yang punya masalah dengan suaminya angkat tangan, dengan pasangannya, suami istri. Ada? Oke, hampir semuanya Bu ya. Yang punya masalah dengan anaknya boleh angkat tangan. Ya, banyak juga, Masya Allah. Yang punya masalah dalam bisnisnya. Oh, apalagi ya, masa pandemi saat ini Bu ya, Pak ya. Kita semua hampir punya masalah. Dan kalau saya boleh bertanya, kira-kira Bapak Ibu dirahmati Allah, masalah itu sumbernya dari siapa sih sebenarnya? Yang kita pahami selama ini kan masalah itu datang karena ulah sendiri, karena salah kita sendiri. Tapi Masya Allah, kalau kita kaji dalam Al-Quran, sesungguhnya masalah itu datang atau sumbernya dari Allah. Masalah dari Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat 64 At-Taghabun pada ayat 11. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kata Allah, tidaklah satu musibah menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Berarti ayat ini menegaskan hakikatnya semua masalah dari Allah. Adapun sumber masalah dari Allah, turunnya masalah kepada setiap manusia itu dibagi dua. Ada yang pertama karena ujian. Ini Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut 29 ayat kedua, ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja dengan berkata kami beriman kepada Allah dan mereka tidak diuji? Akhirnya Allah turunkan masalah. Ini bentuk ujian. Yang kedua, pertama ujian, yang kedua adalah azab atau teguran. Ini diperuntukkan kepada orang-orang yang meninggalkan Allah, yang melupakan Allah, yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah, yang mereka jauh dari sholat, jauh dari zakat, jauh dari sedekah, jauh dari berbuat kebaikan, bahkan bisa jadi mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah. Ya. Penyebab masalah ujian turun, yang kedua, yaitu karena ulah kita sendiri. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat 42 Asy-Syura ayat 30, Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah, kata Allah, dan apa saja masalah yang menimpa diri kalian, tak lain tak bukan itu disebabkan oleh tangan kalian sendiri. Jadi yang kedua, azab, teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bu, Pak, dan Kang Ayi yang dirahmati Allah, kita sudah tahu ini. Kita sudah tahu. Masalah sumbernya dari Allah. Kira-kira jalan terbaik dalam setiap masalah sebenarnya apa? Bapak Ibu? Ketika kita sudah mengetahui sumber masalah itu dari Allah. Masalah pasangan suami istri, masalah anak keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan. Itu semuanya dari Allah. Berarti siapakah yang paling tahu solusi terbaik dalam setiap masalah kita? Allah. Ya Allah. Dan lihat tadi Allah mengatakan, wa may yattaqillah
Yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan-masalahannya. Ya. Jadi Masya Allah, kehadiran Ramadan diperintahkannya saum bagi kita sebenarnya lagi-lagi kabar gembira. Tidak hanya di akhirat masuk surga, tidak hanya kemuliaan di dunia pun akhirat, plus yang kedua Allah berjanji ternyata kehadiran Ramadan, ternyata saum kita di masjid Ramadan ini tujuannya apa? Agar kita diberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Masya Allah. Baik, saya tidak akan membahas masalah ujian atau masalah lebih detail lagi, tapi mudah-mudahan nanti Dago Wisata bisa memfasilitasi kita bahas khusus tentang bab ujian, ya, kajian tentang ujian. Baik, ini yang kedua, jalan keluar dari masalah. Yang ketiga, apa itu keutamaan yang kita raih? Masya Allah, Allah berjanji dalam Quran surat 65 At-Talaq di awal ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa merasakan tidak sedikit di antara diri kita, keluarga kita, sahabat kita sebagai pedagang, pembisnis, ya, pembisnis atau pedagang, pengusaha. Ketika hadir pandemi, apa yang kita rasakan? Masya Allah, Ustadz, Kang, aduh, sedikit ada yang mulai omsetnya turun, ada yang mulai gulung tikar, Allahu Akbar. Sebagai karyawan, tidak sedikit yang mulai dirumahkan, atau yang mereka bekerja seminggu cuma 2 atau 3 kali, sehingga rezeki mereka, gaji mereka terbatasi. Tapi lihat, kehadiran Ramadan lagi-lagi ada kabar gembira buat kita semua. Seandainya target takwa betul-betul bisa kita capai, Allah berjanji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita menjadi hamba yang bertakwa, Allah berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini kabar gembira buat kita semua ini, ya. Tidak hanya di akhirat surga menanti kita, tapi dunia kemuliaan, dunia jalan keluar dari masalah, dunia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini kebahagiaan terbesar diri kita. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, setelah kita bahas tentang keutamaan takwa, sehingga pas tahu tentang keutamaan takwa, mudah-mudahan termotivasi diri kita, dalam diri kita ini apa, untuk bersungguh-sungguh beribadah, memaksimalkan saum kita, memaksimalkan sujud kita, sehingga jadi hamba yang bertakwa. Kemudian kita akan bahas juga apa kiat-kiat, ya, apa kiat-kiat yang perlu kita lakukan agar Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita semua. Nah, ini kita bahas sekarang. Yang pertama, apa itu? Ya, yang pertama yaitu hati. Hati yang bersih, ya. Hati yang betul-betul suci. Hati yang terbebas dari dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, kita semua adalah manusia yang takkan pernah lepas dari salah dan dosa. Baik disengaja maupun tidak disengaja, baik terhadap keluarga kita, anak, istri, suami, atau kedua orang tua kita, bahkan terhadap sahabat kerja, teman kerja, orang-orang yang hidup bersama kita. Ya, dalam bulan suci Ramadan ini mau tidak mau kita harus meminimalisir, kalau bisa menghilangkan, mengurangi, ya, betul-betul stop untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena hati, ini hati yang bersih, ini penting, ya. Penting buat kita untuk memberikan Ramadan terbaik tatkala kita memberikan hati yang bersih. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah anna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di setiap jasad manusia itu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Kalau segumpal daging ini baik, maka tatapannya akan penuh kebaikan, tutur katanya penuh kebaikan, pendengarnya kebaikan, seluruhnya akan penuh dengan kebaikan. Segumpal daging yang baik akan mengeluarkan pribadi yang baik. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, jika segumpal dagingnya rusak, buruk, maka buruk dan rusaklah seluruh jasadnya. Ketika segumpal daging ini tidak baik kata Rasulullah, maka tatapannya akan tidak baik. Tutur katanya tidak baik, perilakunya tidak baik, akhlaknya juga buruk. Dan di akhir hadis ini Rasul mengatakan, ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging ini adalah
hati, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Bapak Ibu dirahmati Allah, ingin baik Ramadan kita, mau tidak mau yang pertama ini hati. Ya, hati yang perlu kita bersihkan dari perkara-perkara yang tidak Allah sukai. Hati yang mulai saat ini perlu kita hadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah cinta, maka setiap perintah akan kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sudah cinta, perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang tidak disukai, yang dibenci oleh Allah, maka akan tumbuh pula lah kebencian untuk melakukannya. Ini yang pertama, hati. Ya, baik. Kemudian saya bahas sedikit juga masalah hati. Ulama membagi hati itu, setiap hati manusia itu menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hati yang sehat. Ya, hati yang sehat, qalbun salim. Siapakah mereka yang memiliki hati-hati yang sehat? Yaitu hati-hati yang senantiasa bahagia, yang senantiasa semangat untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, kebaikan-kebaikan, dan juga hati yang senantiasa benci, yang betul-betul berhati-hati untuk menjaga diri dari perkataan atau perbuatan yang Allah benci atau kemaksiatan. Nah ini dia. Ini gambaran dari hati yang sehat atau qalbun salim. Yang kedua yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Siapakah mereka orang-orang yang memiliki hati yang sakit? Hati-hati yang sakit gambarannya itu mereka yang senantiasa kebaikan masih mereka lakukan, ya. Kebaikan masih mereka lakukan, tapi kebanyakannya kebaikan tersebut dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang memiliki hati yang sakit, kebaikan-kebaikan itu berharap dipuji, kebaikan-kebaikan yang ingin dilihat oleh orang lain, yang bukan dilakukan lillahi ta'ala. Bahkan ada juga orang-orang yang memiliki hati yang sakit, ada istilahnya itu STMJ. Kang Ai, pernah dengar istilah STMJ, Kang Ai? Apa itu STMJ? Sholat terus gitu kan? Sholat terus. MJ-nya apa? Maksiat jalan, ya. Iya. Ya, maaf, bukan ya, kalau yang kita kenal kan STMJ selama ini ya, susu telur madu jahe ya, STMJ. Mohon maaf sedikit ini ya. Tapi sekali lagi Kang, ada orang yang rajin ke masjid, rajin tilawat, rajin ibadahnya, tapi kok maaf, dia masih bermaksiat ya. Ada nggak yang seperti ini Bapak Ibu? Ada nggak Kang? Ada Bu? Ada. Ada atau banyak? Masya Allah, banyak sekali. Ini menggambarkan sholatnya bermasalah ini. Ya, karena hakikat sholat itu Allah gambarkan dalam Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Di pertengahan ayatnya Allah mengatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Harusnya diri kita yang rajin sholat, selepas sholat minimal berkuranglah keburukan kita. Minimal itu Kang. Ya. Minimal seandainya hari ini kemaksiatan kita, keburukan kita, dosa kita ada 100 misalnya, minimal nanti habis sholat maghrib itu berkurang minimal 99 minimal. Ya, minimal. Karena tanha, mencegah. Ya, walaupun masih ada minimal berkurang. Tapi maksimalnya apa? Maksimalnya berubah itu. Dia ahli maksiat, ahli keburukan, menjadi ahli kebaikan atau ahli ibadah. Masya Allah. Ya, ini sholat. Ya, ini qalbun mayit, STMJ. Dia sholat, tapi maksiat masih jalan. Na'udzubillah. Ya, ini masih mending ternyata Kang. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua ini masih mending dibandingkan yang ketiga. Qalbun mayit, hati yang mati. Apa itu hati yang mati? Hati yang sama sekali tidak ada motivasi atau semangat dalam dirinya untuk berbuat kebaikan. Bangun tidur keburukan, sebelum tidur keburukan, terus itu yang dia lakukan. Ibadah tak pernah dia lakukan, subhanallah, kita berlindung pastinya dari perkara seperti ini. Bahkan mendengar kalimat surga, tidak ada semangat dalam dirinya untuk meraihnya. Mendengar yang namanya neraka, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya akan neraka. Nauzubillah. Ini qalbun mayit. Nah, bismillah sahabat dirahmati Allah. Ya, kita pastinya berharap diri kita pada posisi yang pertama ya. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, yang semangatnya luar biasa. Tapi tak bisa dipungkiri, mungkin di antara kita masih berada di qalbun marid,
Yang kedua, hati yang sakit ya, yang maaf, semangat ibadah tapi kadangkala aduh hoream ya kan ya, malas aduh kok lagi malas ya. Nah, bismillah. Minimal kehadiran Ramadan ini memotivasi diri kita untuk menaikkan derajat atau tingkat hati kita yang barangkali selama ini berada posisi nomor 2, kita naikkan kepada peringkat pertama, kolbun salim, insya Allah. Baik, ini yang pertama ya, hati yang betul-betul mencintai Allah atau hati yang sehat kita miliki. Kemudian yang kedua, apa yang kita maksimalkan biar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita semua, yaitu mulai saat ini kita bersungguh-sungguh menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi, ya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Banyak orang-orang di sekitar kita dapati mereka bersungguh-sungguh tentang amalan-amalan yang besar sekali, ya, lama, panjang. Tapi ternyata kalau kita cross check, ternyata Rasul tidak pernah mencontohkan itu, ya. Namun kita tak sedikit di antara kita meninggalkan perkara kecil, ya kecil. Tapi kalau kita cross check, cari informasi, masya Allah, ternyata perkara kecil ini ternyata sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menyampaikan ini ya. Rasulullah SAW minum dengan tangan kanan atau tangan kiri Bapak Ibu? Makan dan minum. Tangan kanan ya. Tangan kanan minumnya. Kalau kita selama ini tangan kanan, tangan kiri. Masya Allah, dua-duanya Kang Ahi ya. Allahu Akbar ya. Bayangkan, ini perkara kecil loh ya. Rasulullah SAW masuk kamar mandi. Kakinya kaki kanan atau kaki kiri dulu? Masuk. Kaki kiri. Bapak Ibu? Kiri. Keluar kamar mandi. Kaki apa? Kaki kanan. Masya Allah. Ya. Kita selama ini seperti apa? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Dua-duanya. Wih, Kang Ahi ngelompat, itu nggak jelas. Iya. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya. Ini hal kecil nggak? Kecil sekali. Bahkan satu lagi hal yang kecil juga. Ini yang sering kita lakukan, tapi wallahu alam, mudah-mudahan kita menghidupkan sunnah Nabi, tapi tidak sedikit di antara kita ternyata meninggalkan ya. Acuh atau cuek begitu saja. Contoh, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang ketiga ya. Rasulullah SAW menggunakan pakaian, menggunakan pakaian atau memakai sendal atau sepatu, itu dimulainya menggunakan yang kanan dulu atau yang kiri dulu? Kanan dulu. Kanan. Kalau melepaskan? Kiri dulu. Kiri. Oke. Kita selama ini seperti apa? Saka ingat. Masya Allah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya akan bahas ini perkara penting. Ustadz, Kang Bobi, Abu Kaila. Kok meni ribet-ribet pisan sih? Hayang minum teh, pengen minum tuh. Tangan kiri. Minum. Ini hese pisan. Ya. Bu, Pak, demi Allah. Tadi di awal mukaddimah saya sampaikan satu ayat Quran surat 3 ayat 31. Allah yang mengatakan keutamaan mengikuti Rasulullah ya, keutamaan menghidupkan sunnah Nabi. Apa itu kata Allah? Allah akan berjanji kalau kita minum dengan tangan kanan mulai saat ini ya, tangan kanan, kemudian masuk kamar mandi kiri dulu, keluar kanan, menggunakan pakaian atau pakai sendal atau sepatu diawali dengan kanan dulu, melepas baru kiri. Apa keutamaannya? Kata Allah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Jadi ketika ada orang mengatakan, minum kok susah banget, harus tangan kanan, katakan, maaf Bapak Ibu, ketika kalian minum dengan tangan kiri, kalian cuma minum saja. Tapi kami yang minum dengan tangan kanan, maka saat ini kami tidak hanya sebatas minum saja, tapi kami pertama minum, ini sunnah Nabi, yang kedua, kami sedang mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, apa itu ngikutin Nabi? Masih dalam ayat yang sama, Quran surat 3 ayat 31, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kita minum dengan tangan kanan dengan tujuan mengikuti Rasulullah lillahi ta'ala, karena Allah dan Rasulnya, maka saat ini kita tidak hanya sebatas minum saja, tapi ada nilai plus. Saat ini kita juga sedang mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi Bu, Pak, ingat ya, selama ini kita sudah mendengar pemahaman makna sunnah ya. Apa itu sunnah? Jika dikerjakan mendapat pahala. Jika ditinggalkan
Biasanya seperti apa Bapak Ibu? Jika ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, akhirnya kalau ini yang terus dalam pikiran kita yang kita tanamkan, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Kira-kira Kang Ai, Bapak Ibu sekalian, semangat nggak kira-kira kita melakukan sunnah-sunnah Nabi? Kurang kayaknya Kang ya? Kenapa? Karena kalau ditinggalin mah nggak apa-apa. Tapi kalau kita tadi memahami Quran surat 3 ayat 31, Allahu Akbar, sunnah apa itu? Jika dikerjakan mendapat pahala, ya apa itu pahalanya? Luar biasa banyak, kemudian mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ampunan Allah. Kalau ditinggalkan, rugi. Ini Bapak Ibu, tanamkan dalam keluarga kita, pasangan kita, anak cucu kita. Nah, minum dengan tangan kanan. Mengapa itu Bunda? Mengapa Nek, kakek kok harus tangan kanan? Ya, kalau kita mengerjakan pertama, ini sunnah Nabi. Yang kedua, Allah akan cinta. Yang ketiga, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah Bunda, Allah kakek nenek, emang ngapa-ngapa kalau kita tinggalkan? Rugi kamu nak. Bukan tidak apa-apa, tapi rugi. Apa kerugian kami Nek? Apa kerugian kami kakek? Ayah Bunda, apa ruginya kami kalau meninggalkan sunnah Nabi? Pertama, kita kehilangan cinta Allah. Kedua, kita kehilangan kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu ya, ini perkara kecil ya, sunnah. Apalagi yang kita pahami di bulan suci Ramadan, amalan-amalan surga, amalan-amalan sunnah itu Allah membalas dengan pahalanya pahala amalan wajib. Masya Allah. Apalagi amalan wajib. Makanya rugi nih. Sebelum azan kalau dia sudah standby di masjid nih. Apa yang kita kejar? Pertama, tahiyatul masjid. Surat 2 rakaat. Kemudian sholat qobliyah, rawatib ya, qobliyah ba'diyah, lakukan, kejar. Apa yang kita kejar? Apa yang kita incar? Apa yang kita buru? Yaitu pertama, ini sunnah Nabi. Ini berdampak cinta Allah, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian kita berharap pastinya agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini gambaran sederhana tentang sunnah. Baik, kemudian yang kedua Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita maksimalkan di sholat di bulan suci Ramadan ini biar menjadi persembahan terbaik buat kehidupan kita, yaitu jangan pernah kita jauh dari Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini poin ketiga ya, agar Ramadan terbaik. Yang pertama tadi hati, yang kedua adalah sunnah Nabi, yang ketiga yaitu Al-Qur'anul Karim. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kita mengetahui Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, dikenal juga dengan Syahrul Quran. Kenapa? Di bulan suci Ramadan lah Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Ya. Ini Ramadan. Dan bayangkan sifat Al-Quran itu adalah memuliakan. Ketika Al-Quran turun kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan pada Rasulullah, Allahu Akbar. Atas izin Allah, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat mulia yang ada. Al-Qur'anul Karim turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi dampaknya? Allahu Akbar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi mulia yang lainnya. Yang paling mulia Rasulullah. Allahu Akbar. Ini kemuliaan Al-Quran luar biasa. Kemudian Ramadan. Turun Al-Quran kepadanya. Sehingga apa yang terjadi dengan Ramadan? Ramadan menjadi Ramadan termulia, terbaik di antara bulan-bulan yang ada. Ya. Kemudian Lailatul Qadar. Ya. Pada malam ini Allah turunkan Al-Quran padanya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa yang terjadi? Ternyata kehadiran Al-Quran pada malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara 365 malam yang kita lewati selama setahun. Masya Allah. Mekah Madinah menjadi dua kota tanah haram, dua kota tanah suci, dua kota tanah mulia. Apa yang membuat Mekah Madinah mulia? Lagi-lagi karena di dua kota tanah suci inilah Allah turunkan Al-Quran. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa jadinya seandainya Al-Quran bersemayam dalam hati kita? Ya, Jibril termulia jadinya. Nabi Muhammad paling mulia. Ramadan paling mulia. Lailatul Qadar paling mulia. Diri kita pun bisa menjadi hamba yang paling mulia di hadapan Allah tatkala Al-Quran betul-betul ada dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, di antara tanda takwanya seorang hamba
itu Allah gambarkan dalam Quran surat kedua, ayat kedua. Ya, Al-Baqarah ayat kedua. Allah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Allah mengatakan Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ayat ini menegaskan Bapak Ibu, apa itu penegasannya? Orang bertakwa hidup mereka tidak mungkin pernah jauh dari Al-Quran. Kenapa? Allah mengatakan dalam ayat ini sebagai petunjuknya orang bertakwa itu Al-Quran. Ya, coba kita merenung saat ini semua yang hadir di sini. Ya, sudah berapa lama kita kenal Al-Quran? Tapi pertanyaannya, apakah Al-Quran selama ini sudah memuliakan diri kita? Kang, Bapak Ibu, bukankah kita mengenal Al-Quran dari usia 5 tahun ya Kang ya? Masih ingat dulu ya? Usia 5 tahun dibawa ke musola, ke masjid sama orang tua dulu, ke madrasah untuk belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu Bapak Ibu ya. Saya 35 tahun kurangi 5, 30 tahun saya sudah kenal Al-Quran. Ya, Kang Ai berarti sudah 33 tahun kenal Al-Quran. Berarti pertanyaannya, apakah Al-Quran sudah betul-betul memberikan petunjuk terbaiknya dalam kehidupan kita semua, sehingga membuat kita takwa mulia di hadapan Allah, sehingga membuat kita takwa memberikan jalan keluar dari masalah-masalah kita, sehingga membuat kita takwa yang kita rasakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi pertanyaannya, kok hidup saya gini-gini aja ya? Padahal sudah lama kenal Al-Quran. Loh, kok hidup saya kok gini-gini aja ya? Rezeki saya kok gini-gini aja? Padahal sudah lama kenal Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal sederhana ini, maaf izin sebelum saya selesaikan, sebelum saya tutup. Seandainya saya punya sahabat Bapak Ibu, sahabat A dan juga B. A ini adalah sahabat yang sudah saya kenal selama 3 tahun. Ya, sahabat A 3 tahun lamanya saya kenal. Apa perkenalan saya selama ini? Kalau jumpa cuma sebatas kenal saja. Assalamualaikum Bapak, saya pisah. Waalaikumsalam Bapak, pisah. Sedangkan si B, saya sudah kenal si B selama 3 bulan, baru 3 bulan. A 3 tahun kenal cuma sebatas kenal. B, saya baru kenal 3 bulan, tapi setiap jumpa dengan B, saya selalu ngobrol 2-3 jam. Saya kalau ketemuan itu olahraga bareng, makan bareng, wah ngerumpi bareng. Akrabnya luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya punya rahasia, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, saya mau berceritanya Bapak A yang 3 tahun atau Bapak B yang 3 bulan? Yang mana Bapak Ibu kira-kira? A atau B? Kang Ai? Yang 3 bulan. Ya, yang 3 bulan. Ya. Mungkin di antara kita ada yang protes, kenapa enggak yang 3 tahun? Sekali lagi saya jelaskan, 3 tahun saya kira sudah lama, tapi cuma sebatas kenal. Kalau jumpa cuma salam, assalamualaikum, pisah. Yang B, walaupun baru sebentar 3 bulan, tapi sekali jumpa, Masya Allah. Ngobrolnya 2-3 jam. Ya, kalau saya punya rahasia, pasti saya akan bercerita sama si B. Apa yang membuat saya bercerita sama si B? Akrab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali kita sudah lama kenal Al-Quran, tapi cuma sebatas kenal aja. Mungkin Quran di rumah kita ada 1, 2, 3, mungkin ada yang lebih dari 3, tapi cuma sebatas pajangan saja. Masyaallah. Si Fulan, dia baru belajar baca Quran, Masya Allah. Tapi sekali baca Quran meneteskan air mata. Apa yang membuat beda? Keakraban. Dan ancaman hidup di dunia, ya Kang Ai, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, hati-hati. Jangan sampai hidup kita di dunia jauh dari Al-Quran. Ancamannya di dunia, Allah katakan dalam Quran surat Az-Zukhruf, surat 43, pada ayat ke-36. Allah mengatakan, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah yang Maha Pengasih, maksudnya Al-Quran. Apa maksudnya? Barang siapa yang hidup di dunianya jauh dari Al-Quran, tidak mau dekat dengan Al-Quran. Apa ancaman bagi mereka? Kata Allah, nuqayyid lahu syaitona. Maka kami biarkan setan menyesatkannya.
Fahuwa lahu qarin, dan setan itu akan menjadi sahabat karibnya. Nauzubillah, mengerikan sekali. Orang yang di dunia hidupnya jauh dari Al-Quran, kata Allah, secara tidak langsung gambarannya Bapak Ibu, orang tersebut sudah membuka pintu lebar-lebar bagi setan untuk datang kepadanya. Karena Allah mengatakan, kami biarkan setan menyesatkan mereka. Dan yang lebih mengerikan lagi, fahuwa lahu qarin, kata Allah, dan Allah menjadikan setan sebagai sahabat karibnya. Masya Allah. Sahabat karib Bapak Ibu. Bapak Ibu, Kang Ai yang dirahmati Allah, kira-kira Kang, kalau kita punya masalah, Kang, pengen curhatnya sama sahabat biasa atau sahabat karib, Kang? Sahabat karib. Sahabat karib. Dan kalau kita sudah curhat, punya masalah, lebih mau mendengar masukan dari sahabat biasa atau sahabat karib, Kang? Bapak Ibu. Sahabat karib. Sahabat karib. Bayangkan, orang yang hidupnya jauh dari setan, maka selama ini yang senantiasa membisik-bisikkan dalam dirinya, dan dia lebih mau mendengar adalah bisikan setan, na'udzubillah. Itu baru dunia, Kang Ai dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi di akhirat. Di akhirat, ancaman bagi orang yang jauh dari Al-Quran, itu Allah gambarkan dalam Quran surat ke-7, Al-A'raf, ayat 179, Allah berfirman, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Kata Allah dalam Quran surat 7, 179, dan sungguh di akhirat nanti, kata Allah, akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam loh ini, Kang, ya. Bukan neraka yang biasa-biasa loh ya. Neraka yang paling rendah, yang paling penuh siksaan, neraka jahanam. Kata Allah, itu kebanyakan dari golongan jin dan golongan manusia. Bayangkan Bapak Ibu. Apa penyebabnya kebanyakan jin dan manusia masuk neraka jahanam? Pertama, kata Allah, mereka punya hati, lahum qulub la yafqahuna biha, tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Berarti penyebab pertama karena mereka jauh dari Al-Quran. Penyebab kedua, kata Allah, walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata, tapi mata mereka tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah. Mata mereka lebih kuat melihat televisi, nonton TV. 2-3 jam kuat. Mata mereka lebih kuat untuk membaca handphone, melihat handphone, sosmed. Subhanallah. Ya, 2-3 jam kuat. Ketika handphonenya lowbat, dia berupaya keras cari casan. Mana casan? Hidupin handphonenya, Masya Allah. Tapi ketika baca Quran, A'udzubillah, baru ta'ud sudah ngahelai deh kan. Ya, baru ta'ud sudah menguap. Akhirnya, sadaqallahul azim. Kedailah ngajina. Lagi-lagi Allah menggambarkan penyebab manusia kebanyakan nanti di akhirat masuk neraka karena mereka jauh dari Al-Quran. Dan penyebab ketiga, kata Allah, walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Telinga mereka lebih senang mendengar musik daripada Al-Quran. Subhanallah. Lagi-lagi Bapak Ibu, penyebab ketiga mayoritas manusia masuk neraka jahanam nanti di akhirat karena mereka jauh dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Allah menggambarkan mereka semua yang jauh dari Al-Quran ini, Allah katakan, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Bapak Ibu, Kang Ai, maaf, hewan ternak itu apa aja? Sapi, domba, kambing, ayam, maaf, babi juga termasuk hewan ternak ya, ada di ternak juga. Ikan. Kata Allah, mereka yang jauh dari Al-Quran itu seperti hewan ternak, kata Allah. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Subhanallah. Bapak Ibu, jangan mau diri kita disamakan seperti hewan ternak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai diri kita mau disamakan seperti domba, sapi, kambing, ayam, itik, ikan yang diternak oleh manusia karena kita jauh dari Al-Quran. Oleh karena itulah,
untuk menjadikan tahun ini jadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita semua, yaitu diantaranya bagaimana kita bisa menjadi hamba yang ahli Quran di Syahidul Syuhur ini ya, di sebaik-baiknya bulan ini menjadi ahli Quran, rajin membacanya, rajin memahaminya, dan mudah-mudahan kita juga semangat untuk mulai memahami dan juga menghafal Al-Quran insya Allah. Baik Kang Ai, maaf ini ada beberapa poin lagi sebenarnya, tapi karena waktu terbatas kayaknya ada tanya jawab Kang Ai ya. Ya, ada. Oke, Bu ya, mungkin itu saja. Ini sedikit saya review dulu. Saya kembali lagi. Pertama, Bu, hati yang bersih, ya, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa perlu kita lakukan. Ini bersihkan hati, berbanyak istighfar, deketin Allah. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mulai semangat kita untuk menjadi ahli Quran. Itu saja mungkin Kak Ai, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mangga, saya kembali kepada Kang Ai mungkin. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi target kita adalah takwa yang Ramadan yang lebih baik, dan target kita mudah-mudahan tercapai. Dan sebelum Ustadz pergi dari Zoom atau meninggalkan kita semua, silakan satu penanya pertama, Ibu ataupun Bapak, siapa ngacungkan tangan dulu. Ya, barangkali bapak-bapak atau ibu dulu, silahkan. Ibu siapa yang menanyakan tentang perihal tema yang disampaikan oleh Ustadz Abu Faila, yang mana inilah Ramadan terbaikku. Ya, Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan Pak Bella. Saya perkenalkan, nama saya Reni dari Kota Bekasi. Ini yang dari yang akan saya tanyakan di sini. Sudah beberapa banyak yang dipaparkan oleh Bapak kita tadi, Pak Ustadz kita tadi. Di dalam kehidupan ada beberapa ujian yang diberikan Allah, ada juga beberapa cobaan, ada juga itu yang ketiga teguran gitu. Ya, sekarang yang saya tanyakan di sini, apakah kalau kita mengalami kurang sehat atau sakit di saat sebelumnya nggak sehat walafiat, tapi pas awal puasa kita kena suatu penyakit, misalnya sakitnya itu sakit kepala migrain misalnya, tapi sebelumnya nggak pernah, apakah itu berupa ujian atau itu berupa cobaan? Mohon maaf sebelumnya, walaupun itu misalnya pertanyaannya tidak terlalu tidak terlalu bagaimana ya? Nggak apa-apa, Bu. Ya, terima kasih. Saya mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, segitu aja, Bu. Iya, cukup Ya. segitu dulu. Terima kasih Ibu Reni dari Bekasi. Silakan Ustaz untuk menjawab perihal pertanyaannya tadi. Baik, pertanyaannya bagus sekali buat Bu Reni ya. Ustaz, gimana nih awal Ramadan kita pusing, apakah ini bagian dari ujian, ya, ujian atau cobaan, atau maaf ada teguran atau maaf saya katakan mungkin azab ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua sebenarnya bisa kita nilai, ya Bu. Tatkala kita saat dalam beribadah, rajin ibadah, tatkala dapat masalah, maka bagi orang yang ahli ibadah ini, inilah yang namanya ujian atau cobaan. Allah menguji mereka seberapa bersungguh-sungguhnya dia senantiasa menjaga keimanannya atau malah tambah kencang keimanannya nih. Makanya tadi Bu saya katakan dalam Quran surat 29 ayat kedua dan 3 ya. Ini ujian Bu. Kalau kita rajin ibadah tiba-tiba sakit, ini ujian, cobaan. Apa keutamaan ujian atau cobaan bagi orang beriman? Di antaranya yaitu ini proses penggugur dosa. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebaliknya maaf, seandainya dalam hidup ini ternyata kita senantiasa maksiat, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, zolim iya, wah ahli maksiat lah Bu ya.
Maka tatkala datang masalah kepada kita, rasa sakit menimpa diri kita, cross check-nya ini bisa jadi bagian dari azab. Ya Bu ya, Quran surat 42 ayat 30. Jadi kembali lagi Bu. Nah, tatkala ini menjadi teguran, sebenarnya teguran ini bisa berubah menjadi ujian. Tatkala kita sadar diri, kemudian berbanyak istighfar. Iya. Namun ada juga orang yang ketika dia maaf jauh dari ketaatan, tatkala Allah berikan dia sakit, malah berkeluh kesah. Maka maaf, rasa sakit yang dia rasa itu tidak bisa menjadi bagian penggugur dosa. Bahkan bisa jadi akan membuat dia bertambah dosanya. Seperti itu Bu Reni. Ini penilaian seperti itu. Kita bisa melihat kualitas diri kita. Dan poinnya Ustaz, mungkin atur nuhun Bapak Abu Araila. Terima kasih. Sama-sama Cukup Bu Reni. bagus pencerahannya. Ya. Bisa memotivasi kita sendiri. Dan juga untuk kedepannya kita akan lebih berhati-hati lagi. Amin, insya Allah. Ya, ada lagi? Silakan Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah yang hadir di sini. Ada pertanyaan sebelum Ustadz izin untuk menjelang maghrib. Silakan, ada pertanyaan. Ya, tadi disampaikan oleh Ustadz, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, memantaskan amaliyah kita, dan mudah-mudahan hati kita selalu bersih, walaupun banyak kotor, tetapi dibersihkan dengan istighfar, dzikir, dan amalan-amalan yang lainnya. Hanya derajat-derajat kita itu memantaskan diri kepada menjelang ke predikat takwa, memaksimalkan diri untuk ke predikat takwa. Jadi ketika puasa itu kita hasilnya sertifikatnya takwa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini di penghujung hari menjelang puasa, mudah-mudahan sekali lagi kita akan terus berusaha memaksimalkan ibadah kita, Ibu jamaah rahimakumullah, sehingga tarawih kita, puasa kita, amalan-amalan kita yang kita laksanakan bukan hanya jadi capek belaka, tetapi Allah menjadikan kualitas kita keimanan, ketakwaan yang benar-benar berkualitas. Jadi tidak ada kotoran-kotoran yang menimpa di diri kita yang dapat membatalkan amaliyah, amal soleh kita, serta puasa kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah yang hadir di sini, Zoom yang hadir di sini, terima kasih atas hadirannya. Mudah-mudahan kuota ibu yang disampaikan menjadi ladang amal nanti di padang mahsyar. Amalan kita mudah-mudahan menjadikan amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini nanti juga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Kalau kita mendengarkan taklim dari Ustadz tadi dengan Al-Quran dan Al-Qurannya, hadis demi hadisnya udah sampaikan, dan kita menyikmaknya, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kuncinya adalah kebahagiaan di Ramadan ini terbaik untuk kita, terbaik tahun ini dibandingkan dengan Ramadan yang sebelumnya. Artinya walaupun kondisi lagi COVID, segala-segala lagi COVID, tapi amaliyah kita jangan sampai terhalang oleh virus itu. Tetapi tingkatkanlah ibadah kita. Karena memang hanya qadarullah lah, kejadian ini bukan milik kita semua, tapi itu semua milik Allah. Kul kulun min indillah. Segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah,
atas nama manajemen PT Dago Wisata Internasional dan pihak sponsor Media Venner yang tadi pihak sponsor yang di awal disampaikan, yang berdonasi, yang semuanya yang hadir untuk amalan di Ramadan, dari mulai PT Oria Hazanah Sejahtera Produk Kolago dan Madu Nahalagol, serta CV Arka Advertising, Saudi Airline, Bank Syariah Indonesia, BFI Finance, terima kasih, serta media partner lainnya, Republika, Tribun, VRFN, TV Harmoni, MKTV, UMA, Info Kajian Bandung, Info Kota Bandung, Maka atau Manusia Cahaya, dan tak lupa kepada jamaah list akun medsos Dago Wisata Internasional, follow di medsos kami, IG @dagawisata atau Facebook kami Dago Wisata Tour, YouTube-nya Dago Wisata Official, aplikasi umumnya Dago Wisata. Syarat-syarat menjadi kita mendapatkan umroh plus Aqsa, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Yang hadir di sini kita semua umroh ataupun haji dipercepat dengan syarat-syarat tertentu. Bisa follow akun di medsos Dago Wisata Internasional dan sponsor tadi yang disampaikan. Dapat door prize-nya, terus minimal 7 kali kajian, dari 13 kajian bisa di screenshot serta dikirim ke medsos dagowisata@gmail.com. Dan acara-acara pun yang hadir di Dago Wisata, agenda Senin sampai Minggu, one day juz, one day satu juz, satu hari, dan acara dari mulai jam 16 sampai jam 17.30 itu Tauhid, Fikih, Sirah Nabawiyah, dan Parenting, serta ada hari Jumat dakwah serta roadshow penyaluran donasi, dan acara yang terpenting nanti di 7 Mei bersama Dr. Aisyah Dahlan, Mei Sefira, Ustadz Rahmat Baikuni, dengan tema membumikan Al-Quran. Alhamdulillah, di penghujung sore ini sekali lagi mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, Allah hapus dosa-dosa kita, Allah sehatkan diri kita, keluarga kita, semua yang hadir di sini mudah-mudahan Allah sehatkan dan Allah kuatkan, menjadikan peningkatan ibadah kita semua. Kata Ustaz tadi, rugi kalau tidak melaksanakan amal soleh, melaksanakan amal-amalan yang lainnya. Itu saja dari saya, Ai Mahlidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wilujeng berbuka puasa menjelang maghrib. Dan sekali lagi terima kasih yang hadir di sini. Mudah-mudahan kuotanya Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, Allah ganti dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama saya Ai Mahlidin, mohon maaf lahir dan batin atas kekurangannya, yang salahnya dari kehilapan saya sendiri, yang benarnya min kibarillah, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari as-sunnah perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, saninten buah saninten di parapatan, hapunten abi hapunten samudaya kalepatan. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Udma sopada makadar, mohon pamit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bentar ya. Bentar ya. Colago, minuman serbuk rasa coklat. Kini lebih praktis dengan kemasan saset. Cukup campurkan serbuk dengan 100 ml air hangat. Colago merupakan minuman susu kolagen rasa coklat yang mengandung kolagen halal dalam jumlah cukup besar. Colago mampu memelihara kesehatan, dari mulai menjaga kekuatan sendi hingga membantu mengatasi nyeri otot. Sekarang minum Colago sudah lebih praktis. Nahala Goldie, madu gamat berhadiah cerpen. Colago, minuman serbuk rasa coklat. Kini lebih praktis dengan kemasan saset. Cukup campurkan serbuk dengan 100 ml air hangat. Colago merupakan minuman susu kolagen rasa coklat yang mengandung kolagen halal dalam jumlah cukup besar. Colago mampu memelihara kesehatan, dari mulai menjaga kekuatan sendi hingga membantu mengatasi nyeri otot. Sekarang minum Colago sudah lebih praktis. Nahala Goldie, madu gamat berhadiah cerpen. Waktu muda jadi rebutan, ketika tua makin dicari. Benda apa itu gerangan? Itulah madu Nahala Goldie. Nahala Goldie memperkenalkan madu hitam pahit Gamat Gold. Madu Nahala Goldie bisa dikonsumsi langsung atau dilarutkan pada air hangat. Dengan kandungan ekstrak gamat emas, sambiloto, habatus sauda, daun insulin, dan propolis trigona. Manfaatnya memelihara kesehatan, meningkatkan imunitas, dan meningkatkan stamina. Di setiap kemasan terdapat cerpen. Kumpulkan semua cerpennya dan dapatkan hadiah di bawah ini. Madu hitam pahit Gamat Gold dari Nahala Goldie.
Nahala Goldie, madu gamat berhadiah cerpen. Waktu muda jadi rebutan, ketika tua makin dicari. Benda apa itu gerangan? Itulah madu Nahala Goldie. Nahala Goldie memperkenalkan madu hitam pahit Gamat Gold. Madu Nahala Goldie bisa dikonsumsi langsung atau dilarutkan pada air hangat. Dengan kandungan ekstrak gamat emas, sambiloto, habatus sauda, daun insulin, dan propolis trigona. Manfaatnya memelihara kesehatan, meningkatkan imunitas, dan meningkatkan stamina. Di setiap kemasan terdapat cerpen. Kumpulkan semua cerpennya dan dapatkan hadiah di bawah ini. Madu hitam pahit Gamat Gold dari Nahala Goldie.
Nahala Goldie, madu gamat berhadiah cerpen. Waktu muda jadi rebutan, ketika tua makin dicari. Benda apa itu gerangan? Itulah madu Nahala Goldie. Nahala Goldie memperkenalkan madu hitam pahit Gamat Gold. Madu Nahala Goldie bisa dikonsumsi langsung atau dilarutkan pada air hangat. Dengan kandungan ekstrak gamat emas, sambiloto, habatus sauda, daun insulin, dan propolis trigona. Manfaatnya memelihara kesehatan, meningkatkan imunitas, dan meningkatkan stamina. Di setiap kemasan